Gue sih berharap, bukan berharap sih maksudnya, gue tidak mengharapkan ada keinginan, kecobaan, keindahan, ketidaktahuan, kemampuan. Gue tidak berharap untuk ada konklusi dalam konklusi dalam ini. Yang penting kita bahas aja. Ya. Oke. Bahas aja. Gitu. Di program gue kali ini, pokoknya santai aja. Kita ngebahas 3 topik-topik terkini. Mulai ya. Asik. Oke, selamat datang nih Alfi yang punya banyak program. Enggak. Yang sepertinya banyak muka lu di YouTube-nya Premium. Oh, iya. Dari mulai lu dance kena air bolak-balik tahun kapan? Iya, tahun lalu ya. Wah, nggak tahu tahun lalu. Iya, tahun lalu berlalu-lalu maksudnya. Tahun yang sudah berlalu. Dari kapan ya, Anjir? Itu 2017. Wah, 2018, Pak. Iya, anjir lama banget ya. 2018. Ya, pokoknya welcome Alfi dan sekali lagi masuk di programnya Opini Tapi Terkini. Sialnya iya. Iya, bangsat. Sekarang jadi lu tau lah ya, udah nonton lah ya video kita sebelumnya sama Bung Ilham. Sip. Yang orangnya udah tidak ada ya. Tidak ada di sini maksudnya. Iya. Ada yang di sini. Ada di sini. Iya. Kurang ya itu orangnya. Iya. Langsung ke berita pertama, Vi. Soalnya gue lupa, Vi, berita pertama. Ya udah gue langsung. Ibu yang hamil 1 jam. Enggak, bukan itu. Berita pertama itu ibu yang hamil 1 jam. Bukannya waktu itu ibu yang hamil 1 jam ya? Oke, jadi gini, Vi. Berita pertama itu di ibu di Cianjur nih, Vi. Dia melahirkan setelah merasa hamil cuma 1 jam. Hamil 1 jam terus melahirkan. Ini, nah, gue nggak bisa gitu. Jadi gue kejepit. Apa ya? Mungkin nggak menurut lo? Mungkin. Oh, waduh, ngomongin apa nih kalau mungkin? Enggak, karena dari gini. mana, bos? Mungkin? Menurut lo emang nggak mungkin? Nggak mungkin lah, goblok. Enggak, karena gini. Ya gua nggak akan menghubungkan dengan hal-hal berbau gaib ya. Mungkin. Kok gaib sih? Iya, kan ada iya, pasti ada mulu orang yang. Ya lu tau lah, ketika orang cuma masuk angin aja lu bawa ke orang pinter dibilangnya ada yang ngikutin, ada yang ini. Maksudnya, gue bukan skeptis terhadap itu, gue percaya hal seperti itu. Cuma kan ini bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Asik. Yang bener kau. Serius. Masa? Jadi ternyata itu gue cari itu hamil lu 1 baca? jam. Oh, Seriusan lu bikin kesel ketika lu nanya, lu baca gitu. Soalnya kayak lu yang kaget ketika gua nggak baca, padahal lu yang nggak baca gitu. Adanya gue yang ngomong kayak gitu, dan gue kaget kalau baca. Gitu. Lanjut gimana? Itu bisa. Jadi itu kalau dalam ilmu medis itu namanya Krypton pregnancy. Anjing. Gila. Anjing, nggak paham gua. Coba jelaskan dengan ilmu ilmiah yang lu tahu. Intinya Krypton pregnancy itu adalah kehamilan di mana si wanitanya tidak sadar akan kehamilan tersebut sampai mau melahirkan atau saat bayinya akan lahir. Oh, pada kasus, intinya bukan 1 jam bukan kan? 1 jam. Cuman dia nggak sadar dia nah, ada isian aja. Nah, dia nggak. Jadi mungkin karena anak sebelumnya sudah pernah melahirkan, tubuhnya sudah terbiasa dengan gejala-gejala seperti itu, makanya dia tidak mengalami seperti oh, gua hamil nih gitu, nggak tahu dia. Tiba-tiba kan biasanya kan kalau orang hamil kan apa sih biasanya suka ngantuk, pipi, suka sering ke toilet kan, sering libido lebih naik, pengen sering berhubungan. Iya kan? Karena gua nggak tahu itu. Oh iya. Ya, kan gua baca juga. Oh iya? Oh lu baca? Ya, akhirnya gua nanya gitu juga. Terus ya, intinya ada gejala-gejala hamil yang tidak normal, tapi dia tidak menyadari akan semua keanehan itu dan tiba-tiba hamil saja baru kerasa. Nah, yaudah pertanyaan berikutnya. Oh, bisa gitu ya? Enggak, serius gitu. Jadi enggak semena-mena. Yang mau gue tekankan di sini adalah jangan apa ya. Terkadang kan kalau berita tuh kalau sekarang berita tuh kan dibagi jadi 2 ya. Apa tuh? Berita yang benar-benar bisa lu percaya. Iya. 2 berita yang cuma ngejar traffic doang dan traffic doang gitu. Iya. Tapi kan gue baca nih sebenarnya kan, tapi kan ini kan gue nggak bisa mengatakan ini salah dan benar ya, teman kan yang di ibunya bilang kan gitu. Iya, karena ibu bilang sejam. Kita nggak bisa. Dia cuma bilang sejam sebelumnya ada angin masuk. Iya, gue ngerti emang itu. Tiba-tiba hamil aja. Enggak, tapi kan dalam keadaan apa dia nyadar kalau ada angin masuk ya kan? Iya. Kan dia pakai celana terus mungkin ya sudahlah gitu ya maksud gua. Coba kan kita menyalahkan media tidak bisa karena kan iya, karena dia juga nggak tahu lah sebenarnya dia juga nggak tahu. Tapi yang setelah kan ini beritanya yang ingin gue salahkan adalah judulnya ya, highlightnya lah. Highlightnya yang terlalu menghebohkan gitu, tanpa mencari dulu fakta ilmiahnya atau apa gitu. Jangan langsung, wah ada orang hamil sejam. Lu baca nggak sih beritanya? Itu tuh cuma ngejabarin
dia hamil sejam, terus dia punya mantan suami, Iya, punya janda. anak 2 atau 3 janda, Iya. udah selesai. Iya. Poinnya tuh itu. Poinnya sejam nggak ada hamil yang lama. Iya gitu, tidak ada gitu, Iya, iya. tidak ada penjelasan ilmiahnya apanya. Orang yang diinformasikan tidak mendapatkan pengetahuan seperti itu, makanya Kayak pikirannya kemana-mana gitu. Kayak siapa? Gue nggak mau nyebut kayak lu gitu, cuma entah kenapa ketika lu nanya gitu, gue ingetnya ke lu gitu. Jadi gini yang gue baca nih ya, ini gue baca nih, gue baca. Iya, oke. Ya kayak gue baca, katanya sih ya, ini gue nggak tahu yang bener yang mana, karena kan ini kan namanya media ya, Nah. banyak spekulasi A, B, D, C dan lain sebagainya lah. Ini kan beritanya, beritanya tuh 14 Februari, ya pokoknya 2 minggu laluan lah. Nah ternyata dia tuh hamil sama mantan suaminya. Ya, terus? Ya itu nggak tahu sih, maksudnya setidaknya kita tidak berpikir kemana-mana dengan hal yang di logika itu gitu. Jadi ada salah satu kemungkinan yang mengatakan bahwa itu hamil sama mantan suaminya, entah setelah cerai atau sebelum cerai. Mantan suami ini yang gua nggak tahu itu mantan suaminya udah meninggal atau gimana? Itu gue nggak tahu, nggak baca juga gue. Kan gimana ya, maksudnya permasalahan di buletinnya atau permasalahan di beritanya adalah wanita yang hamil sejam gitu. I don't give a fuck gitu dia hamil sama siapa. Betul. Tapi baru itu sih, Tapi karena itu trending. Itu adalah bumbu cerita namanya. Betul, tapi kan karena trending nih, karena banyak orang yang membicarakan, dicari tahu intinya. Yeah. Nah, ketemulah, oh hamil sama mantan suaminya. Berita kedua nih, Vi, kemarin sempat rame. Nggak rame juga, bisa aja sih. Biasa Tapi aja. cuman ada berita Menarik yang untuk dibahas. Iya, menarik untuk dibahas. Jadi kata Pak Ma'ruf Amin nih, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ke anjing, bangsat. Ngapain ditanya sih? Ma'ruf Amin. Jadi dia mengucapkan berspekulasi gitu pada sebuah seminar. Dia bilang katanya berpikir sempit itu menyebabkan penduduk muslim jadi miskin. Itu menurut pribadi nih, setuju nggak dengan opini seperti itu dari Pak Ma'ruf Amin? Setengah setuju, setengah enggak ya. Gue dulu. Kalau gue sih menganggap ini kayak gue dulu ya. Boleh kan? Gue yang nanya deh, gue yang nanya. Tadi kan lu udah bacain beritanya itu ya. Udah bacain beritanya kan kayak gitu ya. Oke. Kalau menurut lu setuju nggak dengan pernyataan Pak Ma'ruf Amin ini? Kalau gue sih ya beranggapan, ini tuh lebih kayak lu tau gak sih, kayak gue tidak setuju. Tapi sometimes saat ada orang bilang seperti itu, oh ya juga ya. Kayak kalau ibaratnya kayak zodiak, ngerti gak sih lu? Zodiak. Jadi misalnya Iya, Virgo adalah orang kayak gini. Gue nggak setuju itu kayak gitu. Itu kan zodiak ya bagi orang. Tapi pas gue bilang, oh ya juga ya. Itu zodiak kayak gitu. Buat Anda yang percaya zodiak, wah, ya nggak apa-apa sih. Aja. Apa sih gue anjing? Lebih ke cocokologi sih. Jadi spekulasi Bapak Ma'ruf Amin. Duh, gue takut salah ngomong aja. Kalau gue sih merasa bahwa ada betulnya. Gue nggak setuju, tapi ada betulnya. Karena jadi lu cocokologi itu. Tapi gue nggak sepaham. Tapi ada betulnya kan menurut lo? Iya, cocokologi lah. Cocokologi Menurut gue. Menurut sendiri gimana? Ya setengah setuju, setengah tidak gitu. Setuju ketika mengatakan jangan berpikir sempit. Sampai situ gue setuju. Yeah. Yang namanya berpikir sempit itu mau umat Muslim, mau umat Kristen, nggak baik lah buat siapapun betul. berpikir sempit gitu. Tapi dengan mengatakan itu menyebabkan kemiskinan, rasanya kurang tepat juga gitu. Karena bukan hanya berpikir sempit gitu. Faktor kemiskinan kan ada banyak gitu. Iya. Kan bahan baku yang tinggi. Tapi tau gak sih, ini pandangan negatif gue ya. Pandangan negatif gue. Kita sebagai umat Muslim nih, bukan negatif sebenarnya sih, lebih ke apa ya? Aduh, gue takut salah ngomong nih, tapi nggak apa nih. Ini pandangan gue aja nih ya, bro. Pandangan gue aja nih. Jadi kan lu setuju nggak bahwa di antara semua agama Islam adalah agama yang paling banyak ibadahnya? Iya. Iya, dan dia nggak paling banyak, ya paling banyak lah, saya 5 kali gitu ya kan. Dan juga gue nggak tahu agama lain, tapi setahu orang gue awam dan melihat teman-teman non Muslim di luar sana, Islam paling banyak ibadahnya. Dan juga kan, gue tak salah ngomong lagi, Islam itu kan agama yang paling ketat nih ya di antara semuanya. Kayak misalnya alkohol, kayak nggak boleh alkohol. Itu kan termasuk menurut gue adalah agama yang ketat. Di semua juga larangannya ada sebenarnya. Betul, tapi gue takut salah ngomong karena gue nggak tahu. Mungkin menurut gue ya adalah, anjing. Menurut gue itu agama yang ketat, kayak misalnya nggak boleh aurat lah. Jadi lu merasa terbebani dengan? Iya juga, monyet. Kan lu juga Muslim. Iya Muslim, cuman maksudnya mungkin kan saat orang berbilang bahwa orang
di luar muslim itu punya ekonomi yang lebih tinggi karena dia lebih sibuk pada dunia. Mungkin itu pola pikir gua ya. Pola pikir gua lebih sibuk sama dunia. Jadi setidaknya dia punya lebih banyak waktu untuk fokus pada ekonominya sendiri daripada kita yang daripada umat muslim yang dibilang Pak Maruf Amin ini. Maruf ini keringetan gua takut. Slow. Iya, lu yang slow. Emang kasih gue lu lah. Iya, maksudnya kan lu yang ngomong ini, gua slow maksud gua. Intinya bahwa kita fokusnya nabung hablum minallah, hablum minanas mungkin ya. Tapi gua nggak bilang bahwa umat non muslim tidak ke Tuhan, maksudnya kan ya gitu. Jadi poinnya apa? Poinnya itu orang yang bilang muslim gimana sih? Gua agak bertanya-tanya karena gua takut sebenarnya, Vi. Tadi kan lu nanya ya. Kenapa di negara muslim banyaknya umat muslim pada miskin gitu ya? Kalau gue sendiri nggak miskin, ekonominya di bawah rata-rata. Ekonominya ya, walaupun nggak semua ya. Iya nggak semua. Ada juga orang muslim yang muslim sekeluarga punya channel YouTube. Iya banyak lah. Punya mobil banyak. Ya, ini kan kita bahas ini karena ada topik ini aja. Ada topik ini ya. Yo, poin maksud gue dari gini ya. Kalau ini dosen gue ya, gue ngutip dari dosen gue nih, bukan gue, dosen saya, dosen saya ini pernah bilang gini katanya, zaman ini tuh adalah zaman di mana umat muslim sedang turun, saat Rasulullah itu sedang naik, puncaknya itu adalah terakhir di zamannya Khilafah Utsmaniyah, terus kekhilafah Utsmaniyah selesai, sudah tidak ada, kita mengalami penurunan umat Islam. Ini mau ngomongin tentang masalah lewat konspirasi atau reality nih. Kalau konspirasi nih ya. Dosen saya lagi pernah bilang. Siapa dosen lu emang? Tidak bisa saya bilang, Bapak. Intinya jelas dosen saya ada saksinya. Bisa dipercaya tidak dosen lu? Intinya ini dosen saya bilang, pandangan dosen saya. Gua hanya menyampaikan. Jadi jadi waktu itu katanya orang-orang dari dari setiap negara, bendaharanya atau apanya, gue lupa orang penting negaranya lah gitu, pada ngumpul terus pada nentu ini sistem apa yang paling cocok untuk mengelola dunia, bukan negara. Dunia ini enaknya dikelola pakai sistem apa gitu. Mereka benar-benar ngerapatin, benar-benar mempelajari gitu, misalkan terus pakai sistem liberalis. Cuma bertahan beberapa puluh tahun selesai gitu kan. Ngelihat contoh-contoh negara-negara lainnya. Waktu itu kandidat paling kuat adalah sistem kekhilafahan sama sistem demokratis. Sistem tunggal. Sistem satu pemerintahan tunggal. Jadi satu pemerintah membawahi seluruh dunia yang kita kenal dengan Illuminati. Iya. Kan ada di balik bayang-bayang mengendalikan keuangan. Walaupun saya tidak tahu itu fakta atau enggak karena saya bukan penggemar konspirasi ya. Iya. Intinya dosen saya bilang gitu. Jadi kalau kita bicara konspirasinya seperti itu ya. Jadi umat Islam sedang dijatuhkan gitu. Tapi kalau gue konspirasi sendiri, ya, ini gue tidak ada teori yang sah teori. Membuktikan bahwa itu benar dan salah ya. Ya, betul. Tapi kalau pendapat gue pribadi sih, ya gue sih nganggapnya kenapa di beberapa negara Islam ada umat Islam yang masih ekonominya di bawah rata-rata, ya gue nganggapnya itu ujian aja gitu. Ya udah gitu, maksudnya kalau emang kita bisa bantu ya bantu gitu, kalau emang tidak ya kita minimal doakan gitu. Tapi kan gini masalahnya, dan apa yang lu bilang tadi ya, kan kalau sekarang kan ngelihat orang-orang yang kayaknya etnis, ini gue nggak rasis, bukan rasis atau gimana ya, maksudnya pandangan orang Indonesia kan sekarang, pandangan umumnya kan ngelihat orang dengan etnis Cina kan pasti mikirnya, oh ini orang kaya gitu. Iya kan? Iya. Ini pandangan umum ya, bukan betul, pandangan. Iyalah, bisa disebut iya, tapi tidak umum juga, mungkin beberapa golongan orang. Maksudnya salah nggak sih kalau gue bilang udah jadi mindset gitu loh? Bisa jadi, tapi terlalu tidak juga ya. Terlalu. Intinya poinnya, lu ngerti lah poinnya kan? Enggak sih, gue ngerti. Poinnya gitu, ya maksudnya kan gini loh, orang Muslim juga bisa gitu. Betul. Lihat sahabatnya Rasulullah, gue lupa namanya siapa, maaf. Tapi dia ada sahabat Rasulullah yang benar-benar jago berdagang. Dia kalau ketika berdagang udah jadi saudagar ada. Dan mana semua kekayaannya? Semuanya disodakohkan di jalan Allah gitu. Terus juga itu tadi gue bilang, masalah berpikiran sempit ya. Karena kan gini ya, sekarang orang tuh ada gue kadang suka sedih ngeliat umat Muslim yang
saya percaya Al-Quran dan hadis, tapi saya tidak percaya COVID. Rasanya sedih gitu. Kan di situ kan di artikelnya kan Ma'ruf Amin kan bilang, Pak Ma'ruf Amin kan bilang katanya contoh berpikiran sempit itu adalah tidak percaya karena adanya COVID. Sedangkan kan sebagai umat muslim harusnya kan ngelihat atau kalau gua sih ngikutin ulama aja pakai masker kemana-mana. Masih ada ulama yang percaya dengan COVID. Kenapa kita harus nggak ini dengan mengatakan, wow ini mah cuman hanya konspirasi saja, ini mah hanya untuk menjatuhkan negara. New World Order, apa coba kan gitu, maksud gua tidak seperti itu gitu, tidak semena-mena. Anda tidak semua orang seperti itu lah ya. Iya, nggak harus nolak ilmu pengetahuan. Lu lihat Ibnu Sina, Ibnu Khaldun itu disebut bapaknya sejarah, bapak historiografi. Ibnu Sina, bapak kedokteran modern, orang Islam. Dan dia percaya dengan ilmu. Percaya dengan ilmu pengetahuan. Dan tidak menutup mata akan hal baru. Nah, justru dilihat bersumber lagi ke Al-Quran, ternyata makin bener Al-Quran, lebih percaya seperti itu. Makanya Anda umat muslim, jangan berpikir sempit. Iya. Kayak yang nggak percaya corona. Kayak siapa ya gue bingung. Gimana bilangnya ya? Sebenarnya dengan lo mengatakan itu makin susah sih untuk gua bikin kesimpulan sialan. Iya sih, jadi akhirnya melebar lagi. Iya, melebar lagi emang sialan. Oke, lanjut aja lah bangsat. Nih, ini baru banget nih. Tanggal 22 Februari tadi, kemarin beritanya. Jadi Kapolri ini terbitkan SE itu apa ya? SE, surat edaran. Surat edaran. Yang bener kau. Iya. Yang bener kamu. SE apa sih SE? Sebut aja SE. Surat aja udah. Bener, surat edaran apa sih lu? Gak percaya. Gue bilang gitu. Surat edaran soal UU ITE. Undang-undang apa? ITE. IT. Ya. Tunggu gue baca dulu anjing. ITE apa bangsat? ITE ya ampun. Lu sosokan bahas kayak gini nggak tahu ITE aja anjing. UTE. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wih, gila. Coba dikirimin linknya. Gila. Itu dia. Tadi apa? Undang-undang Informasi dan Transaksi. Informasi transaksi elektronik. Gila, transaksi. Oke, jadi ada UU ITE baru nih. Kalau misalnya kena hukuman nih, lu dihukum misalnya nih. Dan sebagai tersangka. Jadi kalau lu minta maaf dan mengakui kesalahannya, lu tidak ditangkap. Tidak ditahan, tidak di penjara gitu. Ditahan ya, ditahan intinya. Ini kan mendesak. Jadi ini topik yang gua pengen bicarakan karena ITE ini kan banyak YouTuber bilang, gua lihat omong YouTuber aja, karena kan mereka beropini juga ya. Banyak. Karena kan ITE ini kan termasuk dalam ranahnya sosial media dan sebagainya lah ya, lu paham lah ya. Jadi banyak bilang bahwa mereka ini adalah undang-undang ini menekan, membatasi, mewilayahi, menyulitkan, tidak mengindahkan. Belum jelas intinya, masih karet katanya. Masih karet. Dengan adanya, dengan adanya UU baru ini nih, menurut lu makin karet apa makin bagus? Makin karet ya. Soalnya kenapa nggak dari awal gitu loh? Maksudnya? Itu kan gini ya maksudnya. Jadi karet. Ini kan orang kan berasumsinya jadi dikendorin ketika ada seseorang yang sudah tertangkap, lu paham lah ya? Enggak paham. Jadi gue ngomong tapi disensor ya. Soalnya jangan sampai gue nggak mau nyebut tapi lu jangan menggiring opini ke sana dulu makanya. Nggak menggiring opini, gue jadi gue justru mengatakan ketika ini dikendorin sekarang, ini kan dikendorin kan? Iya. Dikendorin kan? Betul. Ketika dikendorin sekarang, justru orang opininya bakal seperti ini. Gue ngasih tahu gitu loh. Emang opininya apa sekarang? Kan gara-gara ini disensor ya, gue ngomong ya. Insya Allah. Jangan. Gue nyebutin nama tokoh soalnya. Jangan. Nama profesinya aja. Aktivis. Iya. Dia setahu gue dia aktivis NU gitu. Iya. Walaupun berarti Islam NU. Iya. Terjerat UU ITE karena mengatai seseorang mirip monyet. Oh, gue nggak tahu tuh. Ada. Oh, ini gue jujur. Tahu kan lo? Isunya seperti itu. Jadi ketika dia ditangkap, dikendorin. Orang kan opini jadi seperti itu kalau sekarang. Pas banget ditangkap, perlu dikendorin. Sekarang dia udah terjerat. Undang-undangnya. Ditangkapnya baru maksudnya apa udah? Udah kemarin ditangkap terus sekarang baru dikendorin kan? Aneh kalau maksud gue kalau mau ya kenapa nggak ada ya hukum buatan manusia itu emang nggak ada yang sempurna. Ya betul. Tapi kan maksud gue momennya dengan seperti ini kan orang pasti opininya ke situ gitu loh. Maksud gue. Dan menurut gue juga tidak adil untuk ngelonggarin itu sekarang dengan sudah
ada orang yang dengan jumlah yang tidak sedikit orang Banyak orang terjerat kasusnya, kasus karena UU ITE ini gitu. Menurut gua nggak adil, kalau mau ya dari kemarin-kemarin UU ITE. Dan emang bingung sih kalau gua UU ITE itu sebenarnya. Dan kalau bisa ada yang sering dipakai sama itu kan UU ITE yang pasal 24 ya. Iya. Walaupun gua nggak tahu Isinya apa gua nggak ya? tahu isinya apa ya, cuma kan orang kebanyakan Anda melanggar UU ITE pasal 24. Pasal 24 apa gitu. Gue juga nggak pernah tahu. denger anjing. Intinya orang sok-sokan menggunakan sosok seperti itu ya, itu tuh apa menurut gua? Apakah emang orang bisa terjerat, dan gua pribadi sebenarnya emang merasa ya dengan dewasa ini, dengan internet yang seperti sekarang, dengan kita bisa ngelakuin apa-apa di sosial media, nyari temen, dagang, bisnis, jual rumah apa segala macem, ya kita warga Indonesia juga perlu perlindungan dalam kita berinternet itu, gitu. betul. Karena kan kalau misalkan ada orang yang cuma ingin upload video-video senang-senang hahaha di TikTok lah misalkan, tapi tiba-tiba dia ada di komen di head comment lah, bahkan sampai dibikinin ada orang yang bikin video atau konten yang head dia kan pasti merasa terbebani juga gitu. Mesti dilindungi dong orang seperti itu. Kalau tidak ada UU ITE, ya dia harus menjerat apa? Emang sih kalau mikir dari situnya masuk akal juga ada UU ITE gitu. Tapi gue kurang setuju sih dengan pendapat tuh yang harus melindungi setiap orang yang tersinggung. Oke, kita beda. I'm out. Ketersinggungan orang kan beda-beda, Vi. Iya, tidak bisa ditolak ukur dengan angka. Itu yang menjadi masalah. Maksudnya poin gue adalah bukan tersinggung atau enggaknya, poin gue adalah terkadang kita emang butuh perlindungan dalam berinternet gitu loh, karena kan orang dalam internet tuh bisa menyeramkan gitu loh, dan itu bisa masuk ke ranah dunia nyata gitu. Gak banyak kok, gak sedikit kasusnya orang di mana karena dia cuma upload di sosial media biasa, tapi dia ada orang yang nge-stalk dia sampai bahkan ngedatengin rumahnya atau apa gitu. Kayak misalkan waktu itu gue pernah ngeliat video singkat, tapi gue nggak tahu ini cuma prank atau apa, tapi kalau ini benar terjadi kan rasanya cukup menyeramkan juga. Jadi ada streamer di Twitch streamer, dia tidur, tapi streamnya nyala nih, gitu. Tiba-tiba ada yang ngedonasiin, dan kayaknya ruangannya pakai pakai Alexa gitu. Oh iya, tahu. Dia ngedonasiin, terus kalau dia ngedonasiin tuh, oh ya, buat yang nggak tahu, Alexa itu adalah jadi kayak apa? Smart assistant. Tapi jadi kayak, "Hai Alexa, open the door," buka pintu gitu. Yes. Nah, jadi tiap kali ada yang ngedonasiin tuh diketik jadi suara, ngerti nggak? Jadi ada yang ngedonasiin terus dia ngetik misalkan apa kabar, ada yang ngomong gitu. Iya, Bang. Dia ngomong, dia ngedonasiin berapa dolar gitu. Terus ngetiknya apa coba? Alexa, where is my current address? Udah sebut sama Alexanya? Kesebutin kan berarti. Oh, bukan itu. Kesebutin kan berarti. Jadi kan terekspos dong alamatnya. Kan bahaya gitu. Ditambah kan juga ada kasus di mana orang yang, gue lupa kasusnya apa, tapi gue pernah baca. Jadi dia tuh streamer juga. Tapi bukan streamer yang ini ya, yang gue cerita, bukan. Beda kasus. Dia tuh streamernya perempuan ini. Jadi kayaknya dia di stalker, dan stalkernya ini ngirim 40 pizza ke rumahnya. Dia nggak suka lah gitu, sampai 40 pizza datang ke rumahnya gitu. Dan itu kan nggak tahu udah dibayar, mungkin COD kali nggak dibayar kali, gue nggak tahu deh. Pokoknya mah gitu. Pokoknya ada dia bilang dia di streamnya bilang stop, berhenti, jangan ngirimin pizza ke rumah saya lagi gitu intinya. Nah kan seperti itu kan harus dijerat juga, maksud gue mengganggu kehidupan orang dan udah masuk ke ranah di mana dia itu personal life orang lain gitu loh. Maksud gue nggak harus. Sebenarnya gue setuju dan tidak setuju tetap sih. Ya karena kalau gue nggak setuju karena yang namanya public figure punya apa namanya? Iya, kalau itu gue punya ancamannya sendiri. Maksudnya beresiko. Hal-hal yang kayak lu punya kasus ya kayak Nisa Sabian ya, kasus kayak gitu aja terekspos gitu. Nisa Sabian kasusnya apa? Jangan dibahas lagi topik lain anjing. Panjang lagi, 1 jam videonya. Ya maksudnya kan kayak gitu kan, itu adalah hal-hal yang resiko seorang yang terkenal gitu. Iya sih. Tapi kalau misalnya kayak gue sih gue nih ya lebih setuju kayak hal-hal yang nyangkut ke dunia nyata, kayak misalnya yang udah kita adu bacot lah misalnya di online lah, ya udahlah anjing, misalnya lu bisa memilih mundur atau maju. Ngerti nggak sih maksud gue? Nggak bagus juga sih ada bacot di online itu. Nah, gue sendiri. Apakah perlu dijerat hukum ITE? Itu tidak perlu ya hal seperti itu. Maksudnya kalau bacot di internet, ya sudahlah, kita bisa ikut melanjutkan apa tidak gitu. Kalau misalnya udah masuk ke ranah kayak
dia nyamperin, dia apa, itu kan udah menyeramkan ya. Itu yang gini pizza itu masih abu-abu sih, itu mengganggu apa tidak. Cuman kalau misalnya gue sebagai orang YouTuber itu, kalau gue cabut. Kalau misalkan dia harus rumah, kalau dia harus bayar itu 40 ya itu mengganggu, Pak. Tapi kan kita tinggal bilang nggak ada bukti transaksinya. Kalau dipikir-pikir secara logika cuma kan tetap aja nggak enak juga dong. Lu nolak orang kan masa. Iya sih, cuman lanjut. Ya lanjut itu. Intinya ini terlalu panjang melebar. Intinya menurut lo, kan kalau yang tadi gua tangkap nih, yang menurut lo hukum ITE Indonesia itu harus minta maaf. Itu apa? Tidak ditahan. Sekarang bagaimana atas orang-orang yang sudah ditahan atas kasus tersebut tapi sudah minta maaf? Nah itu. Menurut lo, bagaimana harusnya yang udah ditangkap dan yang udah ditangkap tapi setelah pembaharuan kasus ini, apakah harus diringankan? Bagaimana? Nah itu makanya dia kan gue bilang nggak adil. Betul kan, tapi kan kita bisa ngasih solusi. Karena ya kalau apa ya, gue gak ngerti. Gue bukan orang hukum ya, gak ngerti. Karena kan gue bukan sarjana hukum kayak lu. Mata lu. Pak Bucidat. Hukum berbisnis maksudnya. Belajar kan hukum bisnis? Belajar. Iya. Maksudnya gini kan, maksud gue gak adil untuk orang yang sudah gitu. Ditangkap ya. Nah, sekarang kalau misalkan bukan hanya 1-2 orang lah, tapi udah misalkan gini contohnya nih. Contohnya gini, ada orang yang udah tangkap. Terus hari berikutnya diringankan nih si UU ITE-nya. Besok ada orang yang langgar. Orang yang langgar kan diminta maaf, dia nggak ditahan. Orang yang tahan ini karena udah ini cuma diringankan, tapi masih di penjara. Adil nggak menurut begitu? Walaupun udah diringanin. Bicara adil dan tidak, dunia tidak yang adil, bro. Iya kan, lu mah jawabnya general sih, kampret. Terus mau gimana? Sekarang itu kan, ini kan ya, pembaharuan ITE ini adalah... Itu dia yang mau gua kasih tahu ke lu. Sekarang gini. Itu dia yang mau gua kasih tahu ke lu, mesti gimana? Lu malah nanya ke gua, menurut lu gimana? Kan kita dengerin dulu. Ya. Nah kan tadi gue mulai mempertanyakan pertemanan kita. Anjing. Nah, jadi gini, maksud gue gini. Maksud gue yang namanya hukum tuh jangan setengah-setengah mau ngejalanin hukum tuh. Kalau emang mau jadi gini, mau sekalian ini dimaafin dah, yang lain bebasin semuanya sebelumnya. Contohnya aja. Itu kan itu berarti salah satu solusi kan? Contohnya aja. Ya contohnya bukan salah satu soal, contohnya aja, contoh dari opini saya aja. Ini kan judulnya opini tapi terkini. Ini hanya contohnya aja. Misalkan mau kayak gitu, atau enggak mau kayak udah nggak ada kata maaf. Pokoknya yang itu di penjara, besoknya ada yang langgar langsung di penjara semuanya. Kayak gitu, sok aja gitu ya. Intinya mah berhati-hatilah dalam berinternet. Tapi kan ini gua berhati-hati dalam di internet, masih suka upload di Twitter nggak sih? Hati-hati dalam internet. Apa sih hati-hati di internet yang suka upload video? Gue taunya Ratih Kumalasari, itu tahu gua. Oke. Tapi lu tau nggak sih Ratih Kumalasari? Tahu anjing. Tahu. Lu tau dari gue. Apaan? Orang gue bilang, Vi, lu kok nggak Ratih Kumalasari sih, Vi? Kan gue bilang, gue ada follow. Oh iya ada. Oh iya anjing. Bongkar. Oke, terus gini. Jadi gini maksud gue, lu kan berbicara masa adil dan tidak adil tadi ya. Intinya, maksudnya, udah tertangkap sekarang gimana walaupun dibebasin, dia udah pernah tertangkap dong. Berarti itu nggak adil bagi orang yang udah dijerumuskan. Tapi namanya musibah ya. Kan maksudnya kan namanya kan dunia ini tidak ada yang adil lah ya. Maksudnya lu mencari keadilan dimanapun nggak ada yang adil. Nah sekarang misalnya nih, itu kan pembaruan ITE, pembaruan sebuah UU itu kan berdasarkan landasan yang sebelumnya sudah diterapkan. Kalau masalahnya efektif diperbaiki. Nah yang jadi masalah adalah apakah setelah melanggar itu diberi lepaskan, dia diringankan apa tidak. Untuk masalah keadilan yang lalu sudah ditahan, itu kan tidak bisa apa-apakan lagi ya. Tapi kan gini ya masalahnya, dilihat undang-undang direvisi karena tidak efektif. Betul. Apakah sebelumnya tidak efektif? Ya kan baru menurut gue sih itu cukup efektif. Oh, berarti lu nggak setuju kalau misalnya minta maaf tetap harus ditangkap menurut lu? Di proses hukum iya, kecuali kalau misalkan dua-duanya atau emang si orang yang menggugatnya ya udahlah, saya udah maafin. Misal diproses kita selesaikan dengan jalan damai, kan bisa dengan gitu loh. Lu tetap kontra terhadap UU yang baru ini. Lu lebih pengen kayak misalnya kita puas dulu aja lah, nggak ada kata sekalian aja gitu. Kalau gue sendiri ya sekalian. Tapi kalau emang si maksud gue bukan kayak misalkan lu ngelanggar UU ITE nih, terus gue ngelaporin, lu udah minta maaf ke gue udah maafin, tapi tetap harus dijerat gitu. Bukan gitu maksud gue adalah tetap diproses, tapi kalau emang si penggugat gue udah maafin, ya udah bisa dicabut sok aja gitu. Tapi case yang kan gue nggak tahu case yang lu tadi bahas tuh, yang sebuah aktivis tuh. Lu sebuah. Gue nggak setuju.
kadang omongan dia, kadang gue ada setuju ada tidak. Enggak, Tapi ini kebanyakan tidak yang setuju. ngomongannya, yang masalah ditahannya deh gue mah. Pembahasan masalah UIT. Iya, karena gini, ya jadi kenapa harus direvisi ketika gue bingung sama. Kalau lu bertanyakan kenapa harus direvisi ketika ini, ya kan tidak efektif bro, jangan itu Bukan. tidak bisa dipermasalahkan. Bukan karena dia. Gue bukan mau bilang bukan karena dia gitu. Gue mau bilang kok kalau nge-revisi undang-undang tuh kadang di saat yang kurang tepat mulu gitu loh. Atau menciptakan undang-undang di saat yang kurang tepat gitu loh, kayak Omnibus Law waktu itu kan harusnya disahkannya kan harusnya kan tahun depan ya ada atau intinya bukan nggak harus cepat itu disahkannya kan, terlalu terburu-buru kan. Isunya terlalu terburu ya, kita nggak tahu sebenarnya gimana, tapi isunya banyak yang bergembar-gembornya terlalu terburu ya. Jadi jangan mau direvisi mah enggak gitu apa, gua sok aja, tapi intinya butuh kurang tepat aja riset, sih. butuh Ya mungkin mereka juga udah riset dan mempelajari, ya kita nggak tahu gitu, cuman butuh apa sih namanya, butuh kalau dalam pandangan kita yang dimana kita pandangan saya dimana kalau berpandangan atau beropini itu tidak akan ditangkap karena hanya beropini dalam pikiran, lagi pula ini view-nya tidak banyak. Wih, iya, siapa tahu banyak ya, jadi viral amin. ini. Maksud gua intinya ya kurang tepat aja sih suasana waktunya, itu aja intinya. Udah stop di situ, jangan dibahas, jangan lebih panjang lagi gitu maksud gua. Paham ya? Berarti harus riset lagi. Enggak, riset sih mungkin mereka udah riset, Ya, sudah mempelajari gitu. Iya. Cuma waktunya kurang tepat. Lebih berhati-hati. Udah, di situ oke. aja. Sudah cukup panjang kita berbicara kali ini. Ya. Terima kasih Alfi atas hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, subscribe di YouTube. Kalau bisa topik apa yang belum kita bahas lagi, yang gue bahas lebih tepatnya, dan dengan tamu siapa tahu kalau yang nonton pengen masuk apa sih gue. Pokoknya komen topik apa yang mau gue bahas. Terima kasih Alfi ya.